Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan curah rahmat limpahan nikmat Allah kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian sekaligus memperingati, mensyukuri sebuah nikmat agung yang Allah turunkan, rahmat mulia yang Allah curahkan ke tengah-tengah kita, yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, tidak ada satu kemuliaan yang Allah turunkan ke dunia ini kecuali kemuliaan itu pasti berkaitan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satu kebaikan yang Allah turunkan ke dunia ini kecuali kebaikan itu juga berkaitan dengan Nabi Muhammad. Maka seluruh hal-hal yang baik dan istimewa yang Allah curahkan ke tengah-tengah manusia di alam dunia ini, penyebabnya, keterikatannya, keterkaitannya adalah keberadaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang punya ilmu menjadi mulia karena Nabi menjelaskan kemuliaan orang yang berilmu. Yang menjadi pemimpin menjadi mulia karena Nabi memerintahkan kita mentaati para pemimpin kita. Yang menjadi orang kaya menjadi mulia karena Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang kaya untuk bermanfaat. Maka tidak ada kebaikan apapun yang Allah turunkan ke dunia ini kecuali berkaitan dengan Nabi kita. Maka jika orang ini menjadi mulia, maka jika orang ini menjadi baik, maka harus membangun keterikatan dengan Nabi, harus membangun keterkaitan dengan Nabi, harus membangun irtibat, harus membangun ta'alluq, yang kesemuanya itu akan menjadikan kita terbawa menjadi mulia dan menjadi istimewa. Kalau kemuliaan itu karena Nabi, maka jangan tanya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi kita ini apanya saja mulia. Lahirnya saja sudah membawa begitu banyak kemuliaan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah beliau menjelaskan Nabi SAW itu ketika lahir, begitu keluar ke alam dunia, terpancar cahaya ke ujung barat, ke ujung timur. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh ibunya. Begitu lahir keluar cahaya, dan Nabi SAW lahir itu sujud. Begitu lahir sujud, tangannya memegang tangan. Beda sama kita, lahir nangis, sudah nangis terkurap. Oh, Nabi lahir sujud, tangannya memegang tangan. Dan dikatakan juga oleh Ibnu Katsir bahwa kelahiran Nabi ini menjadikan kehebohan luar biasa dari 7 lapis langit sampai ke alam dunia. Di langit semenjak dari aras sampai langit ke-7, semua malaikat berdiri, semua malaikat bersukacita, semua pintu-pintu kemuliaan dibuka oleh Allah. Itulah kenapa kalau kita baca marhaban itu berdiri. Karena malaikat ketika Nabi lahir, 7 lapis langit semuanya berdiri sampai kepada malaikat yang menjaga arsy. Di bumi terjadi kegaduhan luar biasa. Kata Ibnu Katsir, iblis itu nangis ketika Nabi lahir, sedih ketika Nabi lahir, nyesel ketika Nabi lahir. Beliau katakan iblis itu menangis 4 kali, Bu. 1, ketika dilaknat oleh Allah. 2, ketika dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, ketika dikeluarkan dari langit ke dunia. Yang keempat, iblis itu menangis sedih ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Setan itu nangis, Bapak. Saking gak senangnya melihat kemuliaan Allah berikan kepada umat manusia dengan kelahiran orang yang paling mulia. Maka yang gak senang dengan maulidnya Nabi itu setan. Setan yang gak senang. Dan maulid itu kan waktu lahirnya Nabi, kelahirannya Nabi. Iblis gak senang waktu Nabi lahir. Setan itu gak senang. Maka itu dikatakan yang gak senang maulidnya Nabi pada waktu itu adalah setan. Kenapa? Karena gak senang kebaikan tercurah kepada umat manusia. Seluruh alam bersukacita. Itulah yang melandasi kenapa kita umat Islam di bulan Rabiul Awal, di berbagai penjuru dunia,
semuanya mengangkat syukur, semua membacakan sholawat, semuanya merasa senang dengan berbagai cara yang baik, yang benar, tidak lain dan tidak bukan, karena ingin kita membangun ikatan kita dengan Nabi supaya kita terbawa mulia. Ada yang acaranya sedekah, diperintahkan kalau kita mendapat nikmat bersedekah, dan nikmat agung yang Allah turunkan kepada semua umat manusia adalah Nabi Muhammad, maka ada sedekah. Ada pembacaan sejarah Nabi, dibacakan dalam untayan syair-syair yang indah seperti tadi. Itu isinya sejarah Nabi semenjak Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Cuma sayangnya kita nggak ngerti. Tahunya itu ya marhaban, habis itu makan, kita tahu gitu. Padahal isinya itu adalah perjalanan Nabi yang luar biasa, sampai mujizatnya diceritakan semua. Ada lagi dengan pengajian, membahas Syama'ilul Muhammadiyah, membahas bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana kepribadian Nabi, semuanya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita membangun ikatan dengan orang yang mulia. Sahabat Nabi itu ketika ditanya Nabi itu bagaimana, mereka menjawab, kalau kalian memandang wajah Nabi, kalian akan tahu wajah itu adalah wajah seorang Rasul. Nabi itu dari wajahnya sudah kelihatan itu Nabi, Pak. Jadi dari wajahnya sudah kelihatan tukang bohong. Oh, Nabi dari wajahnya sudah kelihatan itu Nabi. Siapapun sahabat Nabi, siapapun orang yang memandang Nabi akan tahu ini wajah Rasul. Ini wajahnya Nabi, bukan wajah orang biasa. Bahkan beberapa dari sahabat mengatakan tidak ada satu orang pun di antara kami, manakala kami dalam keadaan susah, manakala kami dalam keadaan sempit, kecuali kami duduk datang bersama Nabi, memandang wajah Nabi, kecuali kesempitan, kesedihan itu hilang semuanya dengan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Wajahnya saja sudah berbeda. Semuanya. Kehidupan yang paling istimewa. Wa ma kunna mu'adzabina wa anta fihim. Ketika Nabi masih ada, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul ya Muhammad, selama engkau masih ada, kunna mu'adzabin, kami tidak akan memberikan azab. Maka ketika Nabi ada itu tidak ada wabah, gempa bumi, bencana itu tidak ada. Ditahan oleh Nabi. Baik itu manusia, baik itu yang mukmin, yang tidak mukmin, baik itu binatang, semuanya terkena kebaikan Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi ada, tidak ada bencana. Kata Nabi, ya Rabb, itu kalau saya masih ada, kalau saya sudah tidak ada, apa engkau akan mengadab umat ini? Allah berikan jaminan yang kedua, wa hum yastaghfirun. Kami juga tidak akan mengadab selama mereka mau bertobat, mau merubah, mau memperbaiki. Selama itu juga kami tidak akan menurunkan adab. Maka umat ini tidak akan dihancurkan seperti umat-umat terdahulu sampai hari kiamat. Kaum Nabi Soleh itu hampir katanya 700.000 orang dibentak doang sama Jibril, mati semua, gak ada yang tersisa. Kaum Nabi Lut itu kampungnya gagal, dilemparkan ke langit sampai suara ayamnya kedengar ke langit, dibalikin, blok, itu ke bumi. Maka sampai sekarang kaum Sodom itu di mana tempatnya? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Dibalik bumi. Nah, yang seperti itu tidak akan terjadi di umat ini. Ya kalau bencana kecil tidak akan menghanguskan umat ini. Beda dengan umat dulu, dilenyapkan semua oleh Allah kecuali yang beriman. Maka siapapun yang ada mendapat kebaikan dari Allah. Ditahannya azab dan bala. Jadi sekarang banyak wabah, sekarang kita ada wabah. Berarti memang kayaknya kita semuanya kurang istighfar, kurang memperbaiki. Maka jadikan itu sebagai sarana kita memperbaiki diri kita, membetulkan perilaku kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang Masya Allah ngapa-ngapain takut, pakai masker kemana-mana. Jadi kita jaga-jaga. Cuman itu ada ibu-ibu tetangga saya itu di WC rumahnya pakai masker dia. Rumahnya. Dalam keluar rumah di WC rumah saja pakai masker. Nah, rahimahullah, dari semua kemuliaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabi kita, memuliakan Nabi kita ya, dengan berbagai kemuliaan
Nabi yang menjadi pandangan Allah, yang melebihkan Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi kita ini berkaitan dengan akhlaknya. Ya Rasulullah, yang berat di timbangan hari kiamat itu apa? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Baca Quran ya Rasulullah? Bukan. Amal apa yang paling berat di timbangan hari kiamat? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, orang yang baik itu yang mana? Yang banyak sholatnya? Bukan. Yang banyak puasanya? Bukan. Yang hebat itu orang yang mana ya Rasulullah? Ahsanukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya Rasulullah, saya punya tetangga kalau malam sholat sampai pagi, tapi kalau pagi nyakitin orang. Kata Nabi, neraka. Sholatnya sampai pagi ya Rasulullah, tapi dia nyakitin orang, neraka. Kata Nabi, walaupun sholatnya sampai pagi, tapi dia menyakiti orang lain, dia berada di neraka. Kata ibu-ibu, untung saya nggak sholat sampai pagi. Yang sholat belum tentu, apalagi yang tidak sholat. Tetangga saya Rasulullah, dia malam sholat, dia malam baca Quran, tapi tidak pernah menyakiti, merugikan orang lain. Kata Nabi, dia berada di dalam surga. Maka cukup satu gambaran akhlaknya Nabi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Seluruh alam ini terkena rahmatnya Nabi. Semuanya. Nabi Musa itu diutus khusus ke Bani Israel. Bahkan dari zaman Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa itu diutusnya ke Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad diutusnya bukan ke Bani Israel, ke seluruh umat manusia. Bahkan dalam ayat tadi, alamin, alam itu masih Allah, alam itu selain Allah. Berarti Nabi diutus, Nabi menjadi rahmat kepada semua alam, alam manusia, alam jin, alam binatang, alam jamadah, alam benda-benda padat, semuanya itu diutusnya. Tidak kita doang, Pak. Oh, baca hadis jin masuk Islam. Nabi SAW itu ketika sholat membaca surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada jin dengar, Pak. Itu jin berhenti. Kata jin, ini bacaan ini baru kami dengar. Setelah selesai sholat, mereka mendatangi Nabi, kemudian masuk Islam. Jadi jin aja ada yang mukmin ada. Mereka sholat sama dengan kita, puasa sama dengan kita. Bahkan ada di antara mereka yang jadi ketua DKM. Ada. Jin. Yang suka maulidan ada, yang nggak suka maulidan ada. Ada sama kayak kita. Yang suka ngomongin orang ada. Itu sampai mereka. Juga termasuk jamaah itu ada. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, engkau tahu engkau itu akan menjadi Rasul kapan? Engkau tahu engkau itu akan menjadi Rasul kapan? Karena Nabi diangkat Rasul umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, engkau tahu bahwa engkau akan menjadi Rasul dari mana? Kata Nabi, setiap kali saya melewati batu-batu Mekah, itu batu berbicara, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Berarti batu kenal Nabi. Dan kedatangannya menjadi rahmatnya menjadi masalah kita, manakala rahmat ini yang hilang. Dan itu yang terjadi di kita, Masya Allah. Umat dulu itu kan jasadil wahid. Orang dulu itu seperti badan yang satu. Satu sakit, yang lain ikut. Kaki yang sandung, kepala yang pusing, badan yang meriang. Sahabat Nabi itu begitu, bahu membangun satu sama lain. Kenapa? Itu rahmat yang dibawa oleh Nabi. Disatukan mereka yang tadinya bermusuh. Dan kita sekarang umatnya kehilangan rahmat itu. Yang ada suudzon sama orang, apa-apa orang diomongin. Kita ini hidup di dunia ini bakal kena tiga ini semua kena, siapa saja kena. Satu, kita ini hidup di dunia pasti diomongin orang. Jangan kan kita salah, benar juga diomongin orang. Ada ibu-ibu gendut, ada yang cium itu gendut itu kolesterol. Ada ibu-ibu kurus, ada yang ngomongin, ya Allah banyak masalah kayaknya. Ada kiai gendut, ada yang ngomongin, kiai kok gemuk makan kotak masjid kayaknya. Ada kiai kurus, ada yang ngomongin, sengsara jadi kiai.
selesai. Ada bapak-bapak jarang ke masjid, ada yang ngomongin munafik. Yang rajin ke masjid, ada yang ngomongin mau geser dulu DKM kayak gitu. Pasti kita didominasi, maka jangan didominasi. Nabi saja disebut orang tukang sihir, Nabi disebut orang gila. Maka kalau kita yang orang biasa dengan banyak kesalahan, lantas ada orang yang ngomongin kita, ya itu biasa, hitung-hitung itu jadi pupuk, ngurangin dosa. Kaya kita ngomongin orang, terus itu kaya, dia tunjuk kayak. Miskin kita ngomongin orang, walat saja, makanya miskin. Masya Allah. Maka gak perlu ribut dengan omongan orang. Tapi bagaimana Allah melihat kita, bagaimana Allah membicarakan kita, dari mana tahu Allah ngomong kita, membicarakan kita, memuji kita, atau membenci kita? A'rif nafsaka 'alal Qur'an. Coba kita bandingkan hidup kita, perbuatan kita dengan Al-Quran. Jika apa yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kita lagi dipuji oleh Allah. Maka jika tidak sesuai dengan Al-Quran, maka sesungguhnya kita dicaci maki oleh Allah. Maka yang dipikirkan omongan Allah. Yang kedua, kita hidup di dunia ini pasti kena masalah. Ya enggak selamanya senang, ada sedihnya. Enggak selamanya susah, enggak selamanya kaya, ada miskinnya. Enggak selamanya punya, ada enggak punya. Itu hidup di dunia. Hidup di dunia. Saya hidup itu gak pengen kuat, gak pengen sempit, gak pengen sumpah, gak pengen punya masalah, pengen tenang, tenang, gampang. Pindah ke akhirat. Itu bagian hidup di dunia begitu. Kadang ada, kadang gak ada, kadang sehat, kadang sakit. Ya tenang saja. Pasti ada, pasti. Kita taat ibadah, rajin ibadah. Tapi istri cerewetnya untuk bilang Islam. Ibu rajin ngaji dan diri-diri tapi suami pelitnya untuk bilang sabar, sabar. Tinggal ditungguin sampai mati duluan selesai. Gak usah ribut. Orang yang sabar itu diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Ayo, kata ulama, kalau kita yang diberikan pujian oleh Allah, bandingkan pujian kita dengan pujian Nabi. Kita diberikan ujian urusan ekonomi. Nabi pernah 3 bulan di rumahnya nggak dinyalakan api. Pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Urusan penyakit, Nabi diracun bertahun-tahun. Urusan dibenci sama orang, Nabi diusir dari kampungnya. Urusan dimusuhi orang, Nabi diperangi oleh orang-orang, bahkan berkali-kali dibunuh. Nah, Nabi aja ujiannya segitu. Kita Nabi bukan, gak pengen dapat ujian. Ya gak bisa. Tapi kan Allah tidak sekedar memberikan ujian, diberikan obat oleh apa obatnya? Sabar. Yang ketiga, kita ini hidup di dunia semuanya pasti bakal kena yang mati. Dan mati itu luar biasa. Kenapa? Gak ada yang gagal. Sampai detik ini gak ada yang gagal mati. Ada orang nyalon ini, nyalon itu, ada yang jadi, ada yang gagal. Matinya sukses semua. Dan itu pasti suksesnya, gak ada gagal. Nah, jadi Allah, maka kembalikan rahmat itu dalam hati kita. Dengan apa? Satu, jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun. Allah memilih hati Nabi kita, hati yang terbaik. Maka pilih juga hati yang lain yang baik-baik dipilih, maka dijadikan jadi sahabat Nabi. Hati umatnya pun dipilih oleh Allah, maka umatnya Nabi tidak berburuk sangka kepada siapapun. Itu Nabi, wala ayam, dan tidak pernah Nabi membuka aib orang lain atau menghina, mencela orang lain. Biasanya kita zaman sekarang ini, masya Allah, zaman senang membongkar aib, membuka kekurangan orang. Bukan pakai mulut, tapi pakai tangan. Sarser. Sejarahnya yang suka nyebarin berita-berita gak benar itu jin, Pak. Jin itu suka naik ke langit, nyuri omongan malaikat. Malaikat kan ngobrol, sebulan itu mau dapat proyek. Malaikat ngobrol, minggu depan dia dapat proyek. Itu didengar sama jin, turun ke dunia, diceritakan ke dukun-dukun itu. Beritanya 1 ditambah 1000 yang bohong. Malaikat cuma ngomong, si fulan
bulan itu bakal ada proyek sampai ke bawahnya panjang, itu bakal ada proyek untungnya sudah miliar, amin. Beritanya nggak benar. Maka ketika langit ditutup oleh Allah, sehingga tidak ada lagi yang bisa mencuri berita dari langit, sejak saat itu nggak ada berita yang disampaikan oleh jin itu benar. Kenapa? Karena itu ditutup, sudah nggak bisa terlihat. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak ada yang tahu selain Allah. Kenapa? Karena jalan itu sudah ditutup. Maka jangan-jangan yang suka nyebarin berita-berita nggak benar turunan jin mungkin ya Pak. Saya 12 berita nasihat, 10 bapak saya, 10 dosa sudah ada. Yang 10 nasihat itu 10 orang, 100 bapak kebagian yang pertama kali ngirim. 1000 terus. Itu namanya dosa jariah, dosa yang ngalir nggak bisa habis. Yang paling gede dosanya admin ya pastinya. Tanggung jawab satu grup. Admin. Masya Allah. Nabi gak pernah mencela orang. Nabi tidak pernah menyebut aib orang, menceritakan aib orang, tidak pernah. Bahkan kalau ada orang menceritakan kejelekan Rasulullah, si fulan tuh biru merah muka Nabi, merah. Tanda Nabi gak senang. Bahkan ditinggal kayak ini. Dan kita malah ditongkrongin. Ada berita apa ya? Dari ayam ini, dari kita mencela satu sama lain ini, itulah kemudian menjadi bibir iblis memecah belah kita satu sama lain. Dari ayam ini, itulah kesempatan iblis masuk ke dalam hati kita, sehingga kemudian kita berjegal satu sama lain. Yang pasti akan ditimbulkan di hati kita satu, iri. Orang yang di rumah kita yang mendapat sakit kepala, yang di rumah yang umroh kita yang sakit, masuk iblis terus. Maka jaga lidah kita baik-baik. Karena ketika Allah bisa menjatuhkan seseorang kepada perbuatan maksiat, maka Allah juga sangat bisa menjatuhkan kita ke perbuatan maksiat. Satu saat Syekh Abdul Qadir Jailani itu lewat sama orang mabuk. Kalau lagi mabuk nggak botol, tiduran di situ. Jatuh tadi di hatinya, ada nggak senang sama itu orang? Masih muda orang mabuk. Tiba-tiba itu orang mabuk sambil matanya orang dia ngomong, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, Allah Maha Kuasa atau tidak? Allah bisa tidak menjadikan engkau yang sekarang mulia dijadikan posisinya seperti saya menjadi tukang mabuk sekarang? Bisa atau tidak? Sementara saya digantikan di posisimu, Allah bisa melakukan itu? Bala, harus tuh. Betul, Allah bisa. Maka benci perbuatannya bukan orangnya, karena orangnya sama. Kita punya potensi jadi orang baik, kita punya potensi jadi orang jelek. Kalau perbuatannya harus kita nggak senang, harus kita benci, jangan personalnya. Kenapa? Siapa tahu dia tobat. Ulama dulu itu mengatakan kalau ada orang berzinah depan mata saya, kemudian dia pergi ke belakang tembok, balik lagi, saya anggap orang itu jadi wali. Mungkin zina depan mata lu kok jadi wali. Siapa tahu dia tobat di belakang tembok itu, dan tobatnya diterima oleh Allah. Siapa yang bisa menghalangi Allah menerima tobat? Dan sesaat dia diangkat jadi orang soleh, siapa yang tidak bisa? Maka jangan hanya sebabnya kebingungan dan perpecahan di antara kita. Orang Islam itu kayak dua tangan, Bapak Ibu. Kita ini punya dua tangan kanan, tangan kiri, tugasnya masing-masing. Yang enak-enak itu biasanya tangan kanan, salaman kanan, tungguin kanan, makan kanan, yang becek-becek tangan kiri, depok kiri, mobil kiri. Tapi giliran tangan kanan gatal yang garuk tangan kiri, giliran tangan kiri gatal yang garuk tangan kanan. Itu kiri sama kanan jauh-jauhan, tapi kalau berpelukan ketemu. Jangan seperti telinga. Kita punya telinga kanan, telinga kiri itu jaraknya cuma 1 jengkal, tapi kanan sama kiri seumur hidup gak pernah ketemu. Telinga kanan, telinga kiri itu irinya luar biasa. Kalau kiri pakai anting, kanan harus pakai anting. Ada yang juga antingnya sebelah doang? Tidak ada. Kalau kanan antingnya bulat, kiri harus bulat. Maka orang bisa pakai dua tangan.
silahkan berbeda-beda, akan tetapi punya fungsi kebersamaan satu sama lain, manfaat satu sama lain. Karena kita ini manusia, jalankan urusan yang lain. Senyum saja kita butuh teman. Jalankan urusan yang lain, senyum saja butuh. Ada yang senyum aja sendiri gak ada orang, mesti curiga tetangganya, jangan-jangan udah lama. Pokoknya orang kampung dulu tuh kalau ngomong ke enteng, bakal ada orang gak bermasyarakat, ngomongnya gampang. Jadi nanti kalau mati suruh jalan sendiri kuburan. Ada tuh mayat jalan sendiri kuburan, digotong sama tetangga aja. Maka kita membutuhkan satu sama lain. Seperti dua tangan ini mungkin berbeda-beda, tapi kita punya tugas satu sama lain. Yang namanya bikin masjid itu Pak, kalau panitia itu ustadz semua, gak bakal jadi. Nentuin kiblat aja setahun setengah. Kiblat udah ketemu, nentuin WC berantem itu ustadz. Jangan kanan, jangan kiri, sampai nentuin tangga lantai 2, gak ketemu. Saya bilang salah, panitia jangan ustadz semua. Ustadz berdua aja, saya mau usaha. Selesai. Kenapa? Jadi kita punya tugas berbeda-beda, tapi kalau kompak satu sama lain jadi. Ya DKM juga begitu. DKM semua harus hafal Quran, ya enggak juga. Kalau semuanya pengen jadi imam, maunya siapa? Semasjid imam semua. Pokoknya kita semua harus jadi ketua DKM. Lah jamaahnya siapa? Ketua DKM-nya semua. Ada imam, ada makmum. Kalau semuanya, kalau imamnya hafal Quran sekalipun, kalau nggak ada makmumnya, ya bukan berjamaah. Makmumnya 10.000, nggak ada imamnya, ya nggak berjamaah. Ya seperti itulah kompak satu sama ada tugasnya masing-masing. Jangan ketukar. Kata Nabi itu disebutkan Sayyidina Ali, kita ini Islam ini akan tegak kalau 4 orang ini berjalan sesuai tugasnya masing-masing. Satu, yang punya